Selamat datang di Pitutur Channel saudara-saudaraku. Kali ini kita akan bicarakan tentang surga. Topik yang menarik. Saudara-saudara, kita mengetahui sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tetap beriman sampai pada akhir kematian kita akan masuk surga. Langsung, tidak melalui tahap-tahap tertentu. Pokoknya setelah kita meninggal, kita ada di dalam surga. Dasarnya adalah di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-42 dan 43. Yang dikatakan demikian. Lalu ini seorang penjahat yang disalib bersama Yesus saat itu. Ia berkata kepada Yesus, "Ya Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Ayat 43. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus, di dalam surga. Di dalam kamus Firdaus sama dengan surga. Saudara-saudara, oleh karena itu kita harus tekun sampai pada akhirnya supaya Tuhan tempatkan kita langsung di surga. Sebagaimana juga di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka." Puji Tuhan, saudara-saudara. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, karena akan beristirahat dari apa? Dari jerih payah. Saudara-saudara, kita melihat kalau kita kebetulan ada di pemakaman orang-orang Kristen, di situ kita baca di nisannya itu tulisan RIP, RIP. Apa artinya itu? Rest in peace. Ini mengingatkan kitab Wahyu 14 ayat yang ke-12 dan 13. Orang yang demikian mati di dalam Tuhan berbahagia karena istirahat dari jerih payah. Namun demikian kita ingat, saat itu yang ada di bawah nisan itu adalah jasad seorang. Kemana rohnya? Yaitu ke surga. Dan jasadnya ada di bumi. Jadi saat itu masuk surga, mereka belum memiliki tubuh yang baru, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Rasul Paulus menasihati orang-orang yang percaya di Filipi, bagaimana keadaan mereka sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini, saudara-saudara, yaitu mereka dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dan 21 dikatakan demikian. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita melihat Rasul Paulus memberikan suatu penghiburan kepada orang Filipi bahwa mereka yang di dalam Tuhan itu adalah mempunyai kewargaan negara, yaitu warga negara surga. Memang secara jasmani kita warga negara Indonesia, namun secara rohani kita ini WNS, warga negara surga. Oh, puji Tuhan saudara-saudara. Namun demikian, apakah di surga itu sudah akhir dari segala-galanya, hidup senang? Tidak. Wah, di surga impian setiap orang percaya. Saudara-saudara, di dalam ayat ini Filipi 3, ternyata di dalam surga itu masih belum finish. Karena apa? Karena masih ada sesuatu yang dinantikan pada waktu kita di surga, saudara-saudara. Karena belum mempunyai tubuh. Jadi mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sama dengan orang yang masih hidup di dunia. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Untuk apa? Kita baca ulang di situ. Kita melihat untuk apa? Akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi di surga itu kita masih memiliki pengharapan. Pengharapan, kapan saya memiliki tubuh baru? Lalu suatu pertanyaan, kapan orang-orang di surga itu memiliki tubuh baru? Rasul Paulus dalam suratnya di Tesalonika kepada orang-orang di Tesalonika memberikan suatu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 dikatakan, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengharapan waktu di surga memiliki tubuh baru itu sangat berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sebab pada waktu Tuhan Yesus kali kedua, mereka yang dikubur, yang mungkin masih menjadi tanah, akan bangkit memiliki tubuh baru. Dan yang masih hidup tidak lagi mengalami kematian, tapi diubah tubuhnya menjadi tubuh baru, diangkat menyongsong Tuhan Yesus. Oh, alangkah berbahagianya saudara-saudara kalau kita sudah memiliki tubuh yang baru, saudara-saudara. Sebagaimana firman Tuhan, mungkin kita ingat akan jawaban Tuhan Yesus ketika ada seorang bertanya tentang masa depan. Ya, nanti di sana, bagaimana tentang istri-istri? Ya, nah, lalu Tuhan Yesus katakan begini, di dalam Markus 22 ayat 30 dikatakan begini. Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Oh, luar biasa. Jadi tubuh kebangkitan itu seperti tubuh kemuliaan Kristus, tubuh kebangkitan, saudara-saudara.
Lalu mereka kemana? Apa ke surga lagi? Tidak, saudara-saudara. Mereka ke suatu tempat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya ayat sampai 4. Dikatakan demikian. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap, dan laut pun sudah tidak ada lagi. Ayat 2. Lalu aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun. Ingat nih saudara-saudara, camkan, turun dari langit, dari Allah, dan telah disiapkan bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Haleluya, dan seterusnya, saudara-saudara. Kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1-2 ini, ada suatu tempat setelah bumi dan langit baru yang lama sudah lenyap. Tuhan ciptakan langit dan bumi baru, dan setelah itu turunlah Yerusalem baru dari surga. Itulah tempat tinggal kita, saudara-saudara. Nah, kita melihat dalam terjemahan asli, di dalam ayat turun dari langit, turun Yerusalem baru, turun dari langit. Ada dua hal yang kita perhatikan. Kata langit. Kata langit di dalam terjemahan lama diterjemahkan surga. Ya. Di dalam bahasa sehari-hari juga disebut surga. Dalam bahasa Inggris disebut heaven. Itu bisa langit, bisa surga. Jadi itulah, ya, Yerusalem baru turun dari surga. Kita perhatikan kata surga. Itu bisa diterjemahkan langit. Terus sekarang kita lihat kata turun. Turun itu dalam bahasa aslinya adalah kata biano. Itu artinya turun. Kata biano itu tidak ada terjemahan lain kecuali satu, itu turun. Artinya perpindahan dari suatu tempat ke yang lebih rendah. Dari yang lebih tinggi ke lebih rendah. Itu turun. Berarti Yerusalem baru itu kalau dikatakan turun dari surga, surga itu lebih tinggi, turun ke tempat yang lebih rendah, yaitu Yerusalem baru. Inilah saudara-saudara. Jadi tempat tinggal kita adalah di Yerusalem baru. Diterangkan kalau kita baca selanjutnya tentang bagaimana keadaan Yerusalem baru. Namun demikian, mungkin kita bertanya, saudara-saudara, kalau kita bandingkan di dalam surat kiriman Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 1, nampaknya ada sesuatu, kelihatannya sepertinya ada pertentangan seperti ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita, artinya tubuh kita, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh manusia. Loh, di sini kenapa Rasul Paulus mengatakan di suatu tempat surga, tempat kediaman yang kekal? Tetapi Rasul Yohanes mengatakan tempat yang kekal itu Yerusalem baru. Memang surga juga kekal, tapi Yerusalem baru itulah kediaman anak-anak Tuhan. Lah bagaimana ini saudara-saudara kita mengatasinya? Gak masalah saudara-saudara. Sebab pewahyuan Rasul Paulus itu hanya sampai kepada surga, tempat orang-orang beriman. Namun dilengkapi sebagai pelengkap pewahyuan Rasul Paulus itu Rasul Yohanes di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, saudara-saudara. Jadi melengkapi
Ya, kita melihat di sini. Jadi saudara-saudara, surga itu bukan tempat untuk selama-lamanya, tapi untuk rest in peace. Ya, ini kita bisa analogikan dengan orang yang misalnya kita mau ke Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta. Kita capek ya dalam perjalanan, istirahat dulu di rest area. Apakah kita akan tinggal di situ selamanya? Enggak, kita belum ke tujuan, yaitu ke Jakarta. Demikian surga, bukan untuk tempat selama-lamanya, tempat istirahat dari jerih payah, namun menuju ke sasaran, yaitu tempat Yerusalem baru. Itulah saudara-saudara yang perlu kita renungkan. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan melalui apa yang kita dengar ini. Poin yang pertama, ini sebagai penutup, ini ada beberapa poin. Surga bukan tempat tinggal kekal untuk orang beriman kepada Kristus. 2. Surga bisa diumpamakan seperti tempat rest area untuk menuju tujuan akhir. 3. Di surga masih ada harapan kedatangan Yesus untuk mendapatkan tubuh kebangkitan seperti tubuh malaikat. Yang keempat, keyakinan surga tempat terakhir yang kekal, titik ya, berarti mengabaikan kitab terakhir dan bab terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu pasal 21 dan 22, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sekianlah akan renungan kita hari ini. Saya mohon saran dan kritik. Mungkin ada suatu kesalahan, kami ingin dikritik dan diperbaharui.